Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 1C D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi komunikasi verbal. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya mempunyai kata-kata untuk kalian semua, yaitu jangan pernah berhenti untuk terus belajar sampai saat pencipta mengatakan stop. Apa sih itu pengertian komunikasi? Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu kan, atau kata dengan yang berarti dengan, atau bersama dengan kata humus, atau sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda, yakni communion. Communion ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai communion, yang memiliki arti yaitu kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan atau hubungan. Sedangkan menurut Agus 2003, komunikasi diartikan sebagai pemberitahuan, pembicaraan, percakapan, pertukaran pikiran, atau hubungan. Komunikasi ini juga dapat dibedakan lagi ke dalam beberapa bentuk. Pembagian komunikasi dari segi penyampaiannya ada komunikasi lisan maupun tertulis. Dari beberapa sumber kini menambahkan komunikasi elektronik. Selanjutnya, apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan, atau bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan, speak language. Selanjutnya, unsur komunikasi verbal, yaitu yang pertama kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Karakteristik bahasa yang pertama, pengalihan, di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu, berbicara tentang masa lalu atau masa depan, berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat seperti kuda terbang ataupun planet lainnya. Yang kedua, pelenyapan, di mana penyelapan di sini adalah suara saat kita berbicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera, setelah itu dikirimkan atau kita tidak akan pernah menerimanya. Kemudian yang ketiga, kebebasan makna. Di sini kebebasan makna adalah isyarat. Bahasa memiliki kebebasan makna, yaitu suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya dari kata tersebut. Yang keempat, transmisi budaya. Transmisi budaya di sini adalah bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris akan menguasai bahasa Inggris. Kemudian, jenis komunikasi verbal terbagi menjadi dua, yaitu berbicara dan menulis, mendengar dan membaca. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Presentasi dalam rapat adalah contoh komunikasi verbal vokal, sedangkan surat menyurat adalah contoh dari komunikasi verbal non-vokal. Mendengar adalah dua hal yang berbeda. Mendengar mengandung arti yang mengambil getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melihatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami dan mengingat. Sedangkan membaca adalah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis.
Karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Bila kata-kata yang digunakan sedikit, maka terjadi kerancuan juga makin sedikit. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, perbendaharaan kata, yaitu penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan ucapannya. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Yang keempat, intonasi. Intonasi seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berpengaruh dalam nada suara ini. Yang kelima, kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara adalah keberhasilan komunikasi yang dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan suatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang keenam, rumor. Rumor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengaran sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapatkan dukungan. Komunikasi verbal lisan. Komunikasi verbal lisan melalui lisan dapat dilakukan dengan menggunakan media, contohnya seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Sedangkan komunikasi verbal tulisan yaitu komunikasi verbal melalui tulisan dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Adapun fungsi bahasa yang pertama, mengenal dunia di sekitar kita. Melalui bahasa kita mempelajari apa saja yang menarik minat kita, mulai dari sejarah suatu bangsa yang hidup pada masa lalu sampai pada kemajuan teknologi saat ini. Nah, yang kedua, berhubungan dengan orang lain, di mana berhubungan dengan orang lain, bahasa memungkinkan kita bergaul dengan orang lain untuk kesenangan kita dan atau mempengaruhi mereka untuk mencapai tujuan kita. Melalui bahasa kita dapat mengendalikan lingkungan kita, termasuk orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita. Untuk menciptakan koherensi dalam kehidupan kita, bahasa memungkinkan kita untuk lebih teratur, saling memahami mengenai diri kita, kepercayaan kita, dan tujuan-tujuan kita. Baik teman-teman, sebelum saya mengakhiri presentasi pada kali ini, saya akan memberikan suatu motivasi untuk teman-teman, yaitu perkataan yang baik laksana pohon yang akarnya memanjang bumi dan puncaknya menjulang langit. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.